Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manajer Arsenal Mikel Arteta dikabarkan masih ngebet mendatangkan striker Fiorentina Dusan Vlahovic. Meski membutuhkan modal nominal yang besar, The Gunners sebut-sebut sudah menyiapkan sekitar 150 juta pounds atau 2,98 triliun rupiah karena tuntutan gaji yang tinggi dari sang striker. Arsenal tidak dibayangi masalah keuangan yang meresahkan. The Gunners dikabarkan siap menyegel kesepakatan untuk pemain yang diyakini sebagai salah satu talenta terbaik di sepak bola Eropa tersebut. Bukan hanya Arsenal yang dikabarkan tertarik memboyong Vlahovic. Tim sekota mereka, Tottenham Hotspur, juga dikabarkan tertarik menggait sang pemain. Manajer Tottenham, Antonio Conte, mengadakan pertemuan penting dengan Ketua Tottenham, Daniel Levy, dan Direktur Olahraga Fabio Paratici pada hari Senin 10 Januari. Berbicara kepada wartawan yang berkumpul dalam konferensi pers hari ini, Conte mengkonfirmasi bahwa pertemuan itu positif bagi semua pihak dan mencatat bahwa keputusan akhir mengenai langkah transfer sekarang berada di tangan klub. Kedua belah pihak sepakat bahwa Tottenham perlu menandatangani striker baru, bek sayap kanan, dan bek tengah sisi kiri. Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick, mengkonfirmasi bahwa Dean Henderson sempat meminta izin untuk meninggalkan Old Trafford pada bulan Januari ini. Namun, Rangnick menolaknya. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa dalam beberapa pekan terakhir sejumlah pemain MU dikabarkan tidak bahagia. Bahkan beberapa di antaranya berniat untuk meninggalkan Old Trafford di awal tahun 2022. Salah satu pemain yang dikabarkan ingin segera meninggalkan MU adalah Dean Henderson, tapi Rangnick menyebut bahwa ia memblokir kepindahan Henderson. Ia menyebut sang kiper masih dibutuhkan hingga akhir musim ini. Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick, mengaku takkan kaget jika suatu hari nanti gelandang Scott McTominay akan jadi kapten Setan Merah. Hal ini disampaikan Rangnick setelah McTominay jadi pahlawan kemenangan Manchester United di laga putaran ketiga Piala FA melawan Aston Villa Selasa kemarin. Pada laga itu, Tominay mencetak gol kemenangan. Rangnick memuji penampilan McTominay sebagai jenderal lapangan tengah Setan Merah di laga tersebut dan menyebut Tominay bakal jadi kapten MU di masa depan. Barcelona dikabarkan tertarik mendatangkan bek Ajax Amsterdam berusia 23 tahun, Lisandro Martinez. Martinez yang terikat kontrak bersama Ajax hingga 2025 tampil 24 kali untuk klub di berbagai ajang kompetisi. Pada musim 2021-2022 ini, 16 diantaranya di era divisi Belanda dan 6 di Liga Champions. Pemain asal Argentina itu juga menyumbang dengan mencetak 1 gol dan membuat 4 assist. Azulgrana diyakini aktif di pasar transfer untuk memburu bek dengan tipe Martinez. Barcelona dikabarkan akan memantau perkembangan Martinez hingga akhir musim ini. Wali kota Middelburg, Belgia, Jean-Marie De Decker, melontarkan ejekan kurang mengenakan terhadap bintang Real Madrid dan kapten timnas negaranya, Eden Hazard. Ejekan itu dilontarkan dalam sebuah wawancara dengan koran lokal, Krant van West-Vlaanderen. De Decker, yang kini berusia 69 tahun, melontarkan ejekan kepada Hazard dengan merujuk pada kejadian pada 2011 silam. Kejadian yang dimaksud adalah ketika Hazard kedapatan memakan hamburger di dekat Stadion King Baudouin, Brussels, usai ditarik keluar dalam sebuah laga Belgia. Seluruh pers mengeluh tentang dia. Sebenarnya, dia hanya seorang pria gemuk kecil yang menjadi gemuk oleh sistem dan uang. Atletico Madrid dikabarkan siap melepas salah satu penyerang andalanya, Joao Felix, ke Manchester City demi mendatangkan striker Benfica, Darwin Núñez, dan akan merekrutnya di bursa transfer musim panas nanti. Menukil media Portugal, O Jogo, performa Núñez yang impresif menarik perhatian beberapa tim elit Eropa. Pemain yang sudah mendulang 18 gol dan 2 assist dalam 23 laga bersama Benfica menarik perhatian Manchester City. Belakangan, Newcastle United juga tertarik merekrutnya. Dan kini, Atletico Madrid juga tertarik mendatangkan sang pemain. Guna mendapatkan dana segar, Atletico siap melepas salah satu aset berharga klub, yakni Joao Felix, ke Manchester City.
Neymar diperkirakan akan bisa kembali bermain untuk PSG pada awal Februari setelah menderita cedera sejak akhir November lalu. Tak seperti pemain PSG lainnya yang juga absen karena cedera seperti Julian Draxler dan Danilo, Neymar melakukan pemulihan cederanya di negara asalnya yakni Brasil. Namun, menurut laporan media Brasil Globo, pria berusia 29 tahun itu sekarang telah kembali ke Paris dan masih melanjutkan perawatan cederanya. Ia diperkirakan belum akan kembali berlatih bersama PSG dalam 3 minggu ke depan. Paris Saint-Germain sejatinya tak terlalu ingin mendatangkan Sergio Ramos pada bursa transfer lalu. PSG memiliki target lain yang menjadi bidikan utama. Meski demikian, saga kepindahan Sergio Ramos ke PSG juga membawa berkat tersendiri bagi klub berjuluk Le Parisien ini. Penjualan jersey sang pemain menjadi sumber pemasukan baru bagi klub yang bermarkas di Parc des Princes ini. Namun, PSG sebenarnya tak menempatkan Ramos dalam daftar pemain incaran teratas di posisi back. Mereka lebih tertarik untuk mendatangkan back tangguh Napoli, Kalidou Koulibaly. Chelsea melaju ke final Piala Liga Inggris 2021-2022. Kepastian itu didapat usai mereka menyingkirkan Tottenham Hotspur di babak semifinal. Di leg pertama, Chelsea menang 2-0. Lalu di leg kedua ini, yang berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Chelsea menang 1-0. Gol Chelsea dibuat oleh bek Antonio Rudiger pada menit ke-18. Hasil ini membuat agregat menjadi 3-0 untuk Chelsea. Real Madrid sukses mengalahkan Barcelona 3-2 pada semifinal Piala Super Spanyol di Riyadh, Arab Saudi. Madrid membuka skor lewat kaki Vinicius Junior di menit ke-25. Lalu Barca menyamakan kedudukan melalui Luke de Jong di menit ke-41. Di menit ke-72, giliran Benzema yang membuat Madrid kembali unggul sebelum disamakan menjadi 2-2 oleh Ansu Fati di menit ke-83. Kemenangan Madrid akhirnya ditentukan di masa extra time berkat gol dari Federico Valverde. Inter Milan juara Piala Super Italia 2021 usai mengalahkan Juventus di babak final dengan skor tipis 2-1. Bertanding di San Siro, Juventus unggul lebih dulu lewat tandukan Weston McKennie di menit ke-25. Inter lalu berhasil menyamakan skor lewat penalti Lautaro Martinez di menit ke-35. Skor 1-1 bertahan hingga 90 menit dan memaksa lagi dilanjut ke perpanjangan waktu. Di masa jelang akhir laga, Alexis Sanchez menjadi penentu kemenangan Inter berkat golnya di menit ke-120. Sukses Chelsea ke final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup membuat manajer Thomas Tuchel memiliki rapor fantastis. Bayangkan, hanya 350 hari setelah mendukangi tim, ia bisa membawa Chelsea ke 3 final sekaligus. 3 final yang dimaksud adalah Carabao Cup, Piala FA, dan Liga Champions. Tak hanya itu, Chelsea juga memperpanjang tren bagus saat bertemu Spurs. Tercatat Chelsea selalu menang pada 3 pertemuan kontra Spurs musim ini dengan total agregat 6-0. Opta menuliskan tim terakhir bisa mengalahkan Spurs sebanyak 3 kali dan tanpa kebobolan adalah Arsenal musim 2013-2014. Pada Piala Afrika Grup F, Mali menang 1-0 atas Tunisia berkat gol Ibrahima Kone di menit ke-48. Hanya saja, laga ini ternoda karena ulah wasit bernama Sika Zwe. Dia dinilai mengeluarkan keputusan aneh yang mayoritas merugikan Tunisia. Dia meniup peluit panjang hingga 3 kali. Yang pertama pada menit ke-85. Namun Sika Zwe kembali memulai laga setelah kejadian aneh ini. Uniknya lagi, Sika Zwe kemudian meniup peluit panjang yang kedua sekitar 20 detik sebelum laga genap 90 menit atau tanpa injury time. Setelah beberapa menit, official Federasi Sepak Bola Afrika atau CAF memutuskan melanjutkan lagi laga untuk menghabiskan masa injury time. Tapi skuad Tunisia tidak keluar dari lapangan. Ini membuat Sika Zwe meniup peluit panjang untuk ketiga kalinya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyatakan tak perlu ada kekhawatiran soal perpanjangan kontrak Mohamed Salah di The Reds. Dalam sesi konferensi pers jelang duel lawan Arsenal di semifinal Piala Liga, Rabu 12 Januari, Klopp dihampiri pertanyaan soal masa depan Salah. Pelatih asal Jerman itu mengatakan, segalanya butuh waktu. Ada banyak hal yang harus dilakukan dalam sebuah negosiasi. Lalu ada pula pihak ketiga yaitu agen. Namun tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.
Manchester United tampaknya sudah menjatuhkan pilihan kepada Mauricio Pochettino untuk mengisi posisi manajer tetap di musim depan. Buktinya, MU dan Pochettino intens berkomunikasi dalam beberapa pekan belakangan. Sebenarnya, komunikasi sudah digelar oleh manajemen MU dan Pochettino sejak Ole Gunnar Solskjaer dipecat pada November 2021 lalu. Namun, kala itu kesepakatan tak bisa dicapai lantaran Pochettino masih terikat kontrak dengan PSG dan belum mendapat izin cabut. Bayern Munchen resmi memperpanjang kontrak Kingsley Coman. Winger berpaspor Prancis itu mendapatkan kontrak jangka panjang hingga tahun 2027. Kabar menyenangkan bagi fans Bayern Munchen itu disampaikan oleh CEO mereka, Oliver Kahn. Mantan kiper timnas Jerman itu menyebut perpanjangan kontrak Coman merupakan kabar yang sangat baik lantaran sang pemain tengah diincar sejumlah klub top Eropa. Aston Villa kembali merekrut pemain baru setelah mendatangkan gelandang Philippe Coutinho dari Barcelona. Mereka mengontrak bek kiri Lucas Digne dari Everton. Villa dilaporkan telah menyetujui nilai transfer yang diminta oleh The Toffees untuk melepas Digne, yakni mencapai 25 juta pounds atau sekitar 489 miliar rupiah. Sementara itu, Everton dilaporkan akan menggunakan dana transfer Digne untuk mendatangkan pemain sayap Aston Villa, Anwar El Ghazi. Newcastle United semakin mendekati untuk mendapatkan tanda tangan striker Burnley, Chris Wood. Pelatih Eddie Howe memang menargetkan penyerang baru setelah Callum Wilson absen selama 8 minggu akibat cedera betis. Namun, The Clarets, julukan Burnley, diperkirakan tidak akan menjual Wood ke salah satu klub pesaingnya di Liga Inggris. Pemain internasional Selandia Baru dilaporkan memiliki klausul pelepasan dalam kontrak Burnley-nya yang kini telah dipicu oleh Newcastle. Arsenal dikabarkan menjadikan gelandang Juventus, Arthur Melo sebagai target transfer mereka untuk memperkuat lini tengah pada Januari ini. Arthur yang kontraknya di Turin masih berlaku hingga Juni 2025, hanya mencatatkan 11 penampilan kompetitif untuk Bianconeri pada musim 2021-2022 ini. Menurut laporan, Arsenal sedang melakukan negosiasi lanjutan dengan pihak Juventus untuk mendatangkan Arthur dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. AS Roma resmi mendatangkan Sergio Oliveira dari FC Porto pada bursa transfer musim dingin 2022 ini. Gelandang FC Porto itu bergabung dengan Giallo Rossi dengan status pinjaman sampai 30 Juni 2022. Akan tetapi, pemain berusia 29 tahun itu bisa bergabung secara permanen musim depan sebab terdapat opsi pembelian dalam perjanjian peminjamannya yang berada di angka 13 juta euro atau 212 miliar rupiah. Ketegangan terjadi tepat setelah Inter memastikan menjadi juara Piala Super Italia 2021. Sesaat setelah Alexis Sanchez mencetak gol pada menit ke-121, bek senior Juve Leonardo Bonucci mendorong salah seorang staf Inter. Insiden bermula saat staf Juve mendesak para pemain mereka untuk membuang bola keluar lapangan supaya tim bisa melakukan pergantian untuk memasukkan Bonucci. Namun, tak sampai Bonucci masuk lapangan, Alexis secara heroik mencetak gol kemenangan Inter. Melihat rencana itu runtuh di depan matanya dan staf Inter merayakan tepat di sampingnya, Bonucci berbalik dan tampak mendorong staf Inter, yakni Mozilo. Cristiano Ronaldo menegaskan Ralf Rangnick membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengubah nasib Manchester United. CR7 percaya Rangnick bisa membawa setan merah ke arah lebih baik dan bisa menjalani musim ini dengan baik. Rangnick telah memenangkan 4 dari 7 pertandingannya sebagai pelatih, tetapi penampilan MU belum meyakinkan. Gaya permainan menekan mantan bos RB Leipzig itu belum berhasil diterapkan di MU. CR7 juga meminta rekan satu timnya untuk bersatu selama musim ini yang penuh gejolak. Ia meyakini dengan kekompakan mereka masih dapat menikmati kesuksesan musim ini. Sayap Juventus Federico Chiesa menderita cedera ACL yang mungkin mengakhiri musimnya. Juventus pun dikabarkan mengincar penyerang Muslim milik Zenit Saint Petersburg, Serdar Azmoun. Menurut laporan JuveFC.com, Juventus telah melakukan kontak dengan Zenit. Bianconeri dilaporkan mengincar Azmoun karena kondisi keuangan mereka terbatas. Saat ini, opsi paling realistis adalah memboyong pemain 27 tahun tersebut karena harganya terjangkau. Liverpool dilaporkan siap menawarkan 30 juta euro untuk mengontrak Toni Kroos dari Real Madrid di jendela transfer musim panas.
Dilansir dari Sport Bible, laporan awal mengklaim bahwa Kroos mungkin tidak ingin bergabung dengan Liverpool karena dia ingin mengakhiri karirnya di Real Madrid. Tetapi menurut El Nacional, pemain berusia 32 tahun itu mungkin lebih mudah menerima kepindahan ke Liverpool dengan Madrid juga terbuka untuk menguangkannya. Perkembangan ini telah mendorong The Reds untuk menyiapkan tawaran 30 juta euro. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!